pull up bisa bikin tinggi. Gue panggil, sini, kamu sebagai coach harus bisa kasih tahu anak murid ini. Oke, lanjut ke part 2. Part 2 ini yang tadinya gue jelasin tentang S ya. S itu sebenarnya gimana ya? Lebih ke sini sih. Aduh. Kalau kalian minum es krim, kalian makan es krim gitu, terus kalian makan es krim semuanya, kalau nggak gigi kalian yang sensitif, nggak ngilu, pasti otak kalian yang aku di mana? Seperti itu ya kan. Agak sedikit sensitif di bagian kepala depan gitu khususnya. Dan kalau kalian mau coba ya kalian coba aja gitu, karena masing-masing takutnya orang-orang beda gitu. Ini menurut gue nggak tahu hoax apa bukan, tapi kalau orang kan beda-beda, ada yang masuknya jalurnya beda-beda. Kalau kalian mau coba aja, apa air dingin, air hangat, air es gitu, coba aja. Kalian lebih enak, nyaman yang mana gitu, nggak masalah kok, masalah itu tidak masalah. Tidak ada ngaruhnya sama perut buncit, tapi lebih berpengaruh ketika kalian latihan itu menurut gue ya. Terus ada yang berasumsi juga yang 11 ya, pull up bisa bikin tinggi. Bisa bikin tinggi pull up katanya. Sebenarnya dari gua pun bisa berasumsi tidak seperti itu. Gua sering pull up, gua sering ini dari 2018. Gua mengalami tahap-tahap tersebut sampai gua pun sendiri bisa naik ke pull up yang banyak repetisinya, yaitu 54 repetisi dengan clean form, bukan bad form. Kalau bad form gua bisa 74. Cuman kalau sekarang sih gua paling 30. Gue juga udah ngep gitu, tapi cukup bisa aja sebagai coach, tidak perlu, karena gue juga bukan atlet max rep gitu, gue atlet ke freestyle. Kalau gue lebih fokus ke pull ups, susah bagi waktunya gitu. Nah dari sini kalian juga harus pahami postur sama grow up itu harus dibedakan. Kenapa kalian bisa tinggi? Karena kalian asupan nutrisinya bagus, kalsiumnya tinggi, zat besinya tinggi, proteinnya ada tinggi juga. Kalian bisa menambah dari situ makanan yang kalian tarik dengan olahraga loncat, olahraga stretching pada pagi hari setelah bangun tidur. Itu juga berpengaruh untuk grow up, yang khususnya kalian usia 13 sampai 19 tahun itu bisa cepet ya. Tergantung genetik kalian itu pertumbuhannya cepat apa enggak, bukan genetiknya pendek atau enggak. Itu enggak berpengaruh. Sebenarnya genetik itu lebih berpengaruh pada proses ya, bukan pada goalsnya. Enggak, misalkan bapak kalian pendek nih, kalian lihat bukan dari goalsnya kan pendek tuh, kalian lihat proses kalian kan, coba tahu beda. Enggak ada yang tahu, wah gua kayaknya lambat, lu bantu lagi sama nutrisi itu, lu lawan lagi genetik. Lu bisa lawan genetik bisa lawan 30% doang sih, tapi kalau dari kalian berani melawannya itu sangat baik dan sangat bagus gitu. Satu yang kalian perlu tahu, pull up tidak bisa menaiki tinggi badan, bisa memperbaiki postur di bagian back sampai posturnya tegap seperti ini karena kalian terlalu pull. Dan ini juga berpengaruh ketika kalian melakukan gerakan yang formnya clean, seperti pull up yang clean formnya kayak gini. Gue juga pernah jelaskan sama kalian ya, kalau kalian mau tahu pull up seperti apa yang clean, kalian bisa cek video-video gue tentang pull up, kan ada tuh judul-judulnya ya. Kalian bisa cek aja di situ, banyak pull up variasinya tuh banyak. Jadi bukan variasi sih, ada yang pull up level 1 sampai level 100 pun gue jelasin di situ ya. Sampai yang ada yang orang bilang, wah ini kayaknya nggak ada yang bisa nih gini. Ya itu kan impossible gitu, impossible buat kalian semua. Tapi kalian semua nggak ada yang impossible kalau kalian semua latihan gitu. Cukup kalian tahu pull up itu bisa membenarkan postur badan, juga kalian membentuk badan, bukan untuk menarik. Kalau tinggi kan sekarang, kalau kalian udah di usia 20 sampai 23 ya, itu mentoknya ya. Nanti gue akan menjelaskan tentang proses tinggi badan, karena gue juga menambah tinggi badan itu sekitar dari 2018 ya sampai sekarang itu 7 cm gue nambah, 7 cm doang sih. Cuman kan gue waktu itu rutin setahun gue ngatur jam tidur ya. Nanti gue bakal jelasin di konten selanjutnya gitu. Beda konten sama ini gitu. Pull up kegunaannya untuk membangun di bagian shoulder, scapula, habis itu wings, habis itu
chest kena juga, trapezius, biceps, middle triceps, forearm, ya kan. Terus memperkuat pergelangan tangan, wrist, arm, ya seperti itu ya. Tapi kalau kalian ingin meningkatkan repetisi pull up, kalian bisa lihat konten-konten gue sebelumnya. Di situ lengkap, apalagi kalian yang chassis gitu ya, masih chassis, kalian butuh tinggi badan lagi lebih, kalian cukup benerin form aja dulu. Soal tinggi badan, kalau kalian sebagai chassis, kalian tau lah tinggi badan kan paling enggak kalau polisi 165, kalau tara 163. Dan juga asupan nutrisi juga kalian harus atur, mulai dari protein, serat, kalsium, zat besi, karbohidrat, mineral, vitamin, itu juga perlu kalian konsumsi, tidak perlu setiap hari. Kalau bisa ada seadanya, tidak perlu dipaksakan untuk mengadakan kandungan tersebut gitu. Karena gue juga nggak terlalu ngatur kandungan tersebut, gue pun akan apa yang ada gitu. Gue pun ngerti latihan seperti apa, walaupun gue juga udah agak sulit gitu mengatur jadwal latihan. Yang terakhir adalah lari siang menggunakan jaket. Lari siang menggunakan jaket, apakah bagus gitu? Ada yang bilang berasumsi seperti ini, lari siang menggunakan jaket bisa membakar lemak. Nggak serem sekali, bro. Bisa membakar lemak. Oke, lemak seperti tadi yang di artikel pertama di part 1 yang gue jelaskan, kalau keringat itu adalah cairan di dalam tubuh. Lemak yang terbakar tidak bisa terlihat oleh mata kita. Entah kita ada yang bilang keluar dari air pipis, ada yang bilang keluar dari kentut, keringat, tahak, aduh ada aja netizen. Tapi gini, supaya kalian lebih tahu lebih lanjut, kalian bisa cek di Mbah Google. Kalau gue jelasin nggak percaya lagi, pembakaran lemak itu simulasi seperti apa. Seperti ini ya, ada orang yang pengen latihan gitu, fighter di lapangan. Ini ada ceritanya deh, dia lari pakai jaket. Nggak masalah, gue nggak membenarkan hal itu hak dia. Gue nggak tahu itu gunanya buat daya tahan tubuh ataupun bakar lemak, gue juga ngerti, karena badannya juga posisi gemuk gue lihat. Terus ada murid gue nih, gemuk badannya, samperin, kamu kalau latihan pakai jaket ke saya nih, lihat badan saya tuh keringet semua, ini bakar lemak, ini bakar lemak. Itu gue denger, gue sebagai coach, gue langsung dipanggil sama dia. Gue dipanggil, gue bukan nyamperin, gue biarin aja dia. Ketika murid gue ke gue nggak akan gue bilang itu pembenaran, nggak. Gue bilang itu salah, jangan diikutin gitu, salah. Gue bukan bela diri, nggak, tapi ini pembenaran dari gue. Gue panggil, sini, kamu sebagai coach harus bisa kasih tahu anak murid ini seperti apa lagi gitu. Spesialis running pun tidak menganjurkan untuk lari pakai jaket. Ada bahayanya lari pakai jaket ya. Kita bisa menyebabkan dehidrasi, bisa menyebabkan dehidrasi kulit juga bisa. Pori-pori terpengaruh juga karena tidak bisa bernafas. Pori-pori perlu bernafas, pori-pori bisa bernafas. Tidak perlu pakai jaket. Seperti itulah. Pakai jaket nyiksa banget, bos. Bener. Sebenarnya nggak perlu lari siang, lu lari malam pun sama aja semuanya. Mungkin kalau lari siang lu daya tahan tubuh lu bisa naik ketika lu sering akan panas-panasan, lu bisa jadi kuat karena panas-panasan. Itu bedanya di situ, karena membiasakan diri terhadap suhu tertentu gitu. Sebenarnya menurut gue seperti itu sih. Kalau kalian bisa memaksakan seperti itu, kalian menurut gue kurang bagus sih. Jadi jangan pernah dipaksakan untuk lari siang untuk membakar lemak, itu tidak efektif. Apalagi kalian menggunakan jaket, tidak dianjurkan dari gua. Jadi kalian cari metode yang lain. Cukup mengatur makanan aja, kurangin nasi. Kalian ngatur nasi segini aja nih, jangan ngabisin nasi, maka jangan ngabisin nasi rumah gitu, kasihan malu. Kasih yang lain gitu, bisa disesuaikan buat besok. Nasi cuma sehari doang. Besok ganti jadwal olahraganya, dikembangin lagi, kardionya ditingkatin lagi. Seperti itu cara ngolahnya dengan kardio, bukan lari siang pakai jaket. Salah. Mungkin ada yang berasumsi akan membalas pernyataan gue seperti ini. Oke, silakan. Banyak kok yang mengatakan bahwa lari siang itu berbahaya dengan jaket. Gitu, udah panas, dehidrasi pula gitu. Dengan jaket lagi. Kapan bisa bernapasnya?